Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, dan saya Hanif Jauhari. Nuk mau bicara soal Trump, Pak Presiden. Ngeri. Silakan Nuk. Ini soalnya sebenarnya gue juga nggak paham-paham amat. Cuma emang harus kita hangatkan karena sekarang tanggal berapa ya? Besok itu dia susah nanti. Dia bikin dua gelombang. Yang pertama itu kemarin udah yang 32% kita. Itu semua 10%. 10%. Nanti yang besok ini yang tanggal hari Rabu tanggal berapa itu kena semuanya berdasarkan itu Indonesia kena 32%. Sebenarnya 6 sasaran negara dia bukan kita masuk dalam 10 besar, tapi bukan dalam 5 besar. 5 besar itu Cina, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand. India enggak? India di bawah kita, Bang. Kita di bawahnya Vietnam. Ini memang akan memukul kita. Ada yang bilang kita harus lihat dua sisi Trump ini. Di satu sisi daya saing kita, barang-barang kita yang masuk ke Amerika akan berkurang karena kena tarif 30%. Di sisi lain kita bisa mengakali, kita bisa melakukan seperti ketika Vietnam melakukannya, ketika Cina di Amerika sama Cina perang tarif tahun 2019. Itu Vietnam masuk. Vietnam itu riding the wave, pokoknya menungganginya dengan cara menggantikan barang-barang Cina menjadi barang-barang Cina, dia produk substitusi masuk ke Amerika. Langkah Vietnam itu bahkan membuat perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Cina digeser ke Vietnam. Kita bisa melakukan itu kalau kita punya konsep yang jelas. Tapi pukulan yang kita rasakan adalah kita memang surplus ekspor kita berbanding impor kita. Lebih banyak ekspor kita dibanding kita impor dari Amerika. Cuman yang kita impor itu barang-barang yang selain bahan baku ya. Dan itu bahan baku itu hampir semua sampai gandum segala kan kita ambil dari Amerika. Jadi kita beratnya memang itu. Beratnya impor kita dari Amerika tidak bisa kita turunkan. Iya. Sebaiknya ekspor kita bisa kena biaya masuk. Dan yang juga berat adalah karena negara-negara yang kena itu Vietnam, Thailand, Sri Lanka, negara-negara yang produknya kira-kira sama. Kurang lebih sama. Kalau mereka nggak bisa masuk, karena kalau mereka daya saingnya akan berkurang masuk Amerika, mereka lemparnya kemana? Lempar ke sini. Ya, karena sini pasarnya gede kan. Ya. Sini, lempar ke Indonesia. Jadi nanti ke depan ini barang-barang kita nggak bisa kita ekspor ke Amerika, sementara di dalam negeri kalah sama barang Vietnam, barang Cina, Bangladesh. Semua itulah. Dan kemungkinan kita mau riding the wave kayak Vietnam itu juga berat kan, karena kan nggak gampang orang mau menaruh kepercayaan investasi. Nah itu dia, ketika harus masuk ke sini itu yang berat. Vietnam dia benar-benar menyiapkan, memfasilitasi dan mengatur kemudahan. 2 minggu, 3 minggu investasi asing bisa masuk. Kita kan justru masalahnya di situ. Ya. Kemarin waktu yang sampai di pasar modal diberhentikan itu hanya dalam waktu 6 jam itu kan 20 miliar dolar modal asing lari keluar. Itu yang di saham. Bagaimana yang di real itu lebih susah lagi nariknya ke sini. Tapi mestinya kita cicar dulu. Jadi proposal untuk presiden apa proposal? Gue ini pemilik motor Vespa. Oh ya. Iya. Vespa gue itu Italia. Vespa itu Italia. Vietnam. Vietnam. Bikinan Vietnam ya. Piaggio. Lu nyebut merek itu mesti ada konsekuensinya nih. Vespa Vietnam itu harganya tidak sampai separuhnya harga Vespa dari Italia. Itu yang dia lakukan.
Jadi daya saing, jadi kita sebenarnya bisa melakukan itu kalau dengan cepat Prabowo menyiapkan perangkatnya, membuka investasi dan ini. Dan itu nyaris Kayak- mustahil loh, karena apa? Kayak gini, justru presiden kalau berani, itu kan. Ya. kalau berani Manufaktur presiden, nggak kalau berani presiden harusnya sebenarnya berani mengevaluasi program-program yang sudah dikerjakan sekarang. Contoh, Makan siang, apa namanya? Gizi, bukannya makan siang ya, gratis makan lah. siang gratis itu kan sekarang sudah 70-an triliun. Dari anggaran yang dianggarkan hampir 180. Masih ada 100 triliun. Berhentiin. Alihkan untuk menyiapkan masyarakat kita mengatasi resesi bersama-sama. Toh bantuan sosial yang sudah ada IKN, juga. berhentiin. Dengan Stop dulu. Anggarannya pakai untuk ini. Karena kita itu sangat lihat di bawah. Sangat ulet di bawah. Dan yang di bawah itu sekarang yang justru butuh. Ya. Butuh diangkat, butuh didorong supaya naik. Kalau saya lihat kan gini ya, saya kemarin pas pulang kampung itu kan itu di Batang itu kan ada kawasan industri baru yang luas sekali. Dan saya lihat memang berdasarkan informasi yang ada juga banyak ruang yang masih kosong. Sebagian besar 80% masih kosong. Gitu. Nah sebetulnya kan kalau aturan main itu langsung dipotong gitu aja, terus kemudian kasarannya udah taruh di sana, itu kan sebenarnya presiden punya kapasitas untuk itu. Tidak perlu pusing bagaimana aturan main, kan nabrak aturan yang ada sudah biasa kan. Kenapa untuk investasi? Gitu. Kenapa nggak dilakukan gitu loh? Kan presiden sebelumnya sudah menjanjikan sejak 2014 bahwa investasi akan mudah, tapi ternyata nggak gul. Itu juga ngomongin pemerintah sebelumnya nih. Tahun depannya lagi adalah masa di mana beban utang kita 2 kali lipat daripada masa sebelumnya. 800 triliun kita harus nyiapin tahun depan. Nah ini sebenarnya harusnya dibayarnya itu ketika kita berhutang, pemerintah dulu berhutang keluar, itu dana yang dipinjam harusnya dipakai untuk menggerakkan ekonomi. Sehingga ketika ekonominya bergerak, pergerakan ekonomi itu hasilnya itu akan membayar utangnya. Ya. Karena 800 ini kita sudah ngerasa bahwa pemerintah megap untuk ini. Berarti ada keputusan yang salah sebelumnya. Kita menginvestasikan utang kita ke bidang-bidang yang memang tidak memacu ekonomi. Ya. Nah, sekarang Prabowo harus membongkar itu, bikin ekonomi bergerak, terutama yang sangat lihat itu di bawah. Dulu kan kita ribut bukan main dengan undang-undang Cipta Kerja kan. Salah satu alasan utamanya untuk mempermudah investasi. Dan itu nggak berefek apapun. Setelah 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu malah bikin takut. Kan. Nah, artinya sudah tahu ini petanya seperti ini, ada aturan main seperti ini, ternyata nggak jalan juga, ya pemerintah sekarang mestinya tahu persis dong apa yang harus dilakukan. Amputasi, potong atau gini deh, banyak hal yang gemuk dibikin ngurus kabinetnya. Banyak. Kita ngomong kepada presiden di meja ini semua gampang. Nggak, maksud saya gini Pak Ade. Tapi lihat. Nanti maksudnya dijelaskan, tapi lihat situasinya nih ya. Situasi yang kasat mata aja lah, pagar laut. Sudah jelas presiden mengatakan bongkar. Lu tahu berapa lama itu terjadi bongkar? Enggak langsung saat itu. Di bawahnya ini berdebat dulu nih. Ada yang menunda kelautan. Tunda dulu, ini nanti barang bukti. Sampai harus dia mengutus. Nah, kalau itu kita bisa paham ya, kan itu ada kaitannya dengan kepentingan utang-utang masyarakat. Dan sekarang. Cuman kalau misalnya soal investasi tadi, ya contohlah kawasan-kawasan industri yang masih kosong itu, kemudian untuk masuk harus izin ini, izin itu, ya udah ditangani presiden, udah izinnya langsung ke saya. Nanti tanam di sini. Repot dong. Selama ini kan presiden udah direpotin, Ji. Apa-apa ke dia kan. Yang di depan mata. Dari semua yang akan kena, yang kepukul oleh Trump ini adalah
tekstil dan Balik lagi ke aksesoris. Trump. Ya. Tekstil dan aksesoris. Oke. Itu kalau di total setahun itu 8 miliar dolar dari tekstil dan dari aksesoris, sepatu segala macam itu. Iya. Karena kita nggak punya lagi daya saing, maka ke depan ini PHK akan jauh lebih masif dan itu akan membuat makin banyak. Jadi angka 40.000 2 bulan itu akan berlipat Ya, jadi ganda. Seritek itu sebetulnya awal saja ya. Iya. Habis itu akan Karena ada belasan merek dunia itu yang dibikin di sini. Konkretnya yang lu ingin presiden lakukan sekarang dalam konteks ini apa? 3 aja. Cari jalan keluar. Ya, cari. Dia kan nyari terus. Konkret nih, konkret. Presiden, kerjain ini. ya kalau saya sih aturan main investasi yang selama ini muter-muter itu bahkan oleh undang-undang Cipta Kerja kata Pak JK juga makin bikin ruwet, udah dipotong aja. Potong saja. Ganti menterinya dulu dong. Yang kedua itu. Oh, yang kalau kedua. menterinya diperintah supaya segera menaikkan investasi gak jalan atau rencana-rencana investasi yang udah antri ternyata gak jalan, ya udah diganti saja. Itu pertama. Ya, yang ketiga, 3. ya jagalah ormas-ormas ini. Mau gimana tuh? Pindah topik ini. Ormas. Bukan maksud saya bukan hanya ormas ya. Kan ini banyak tukang pala ini. Nah, baik yang berbaju ormas maupun berbaju pejabat bahkan berbaju partai. Kan Intinya banyak. ekonomi Itu biaya yang tinggi itu dibuang. dipotong aja gitu. Dan itu memang hanya bisa dilakukan kalau presiden fokus bila perlu bikin tim khusus untuk itu. Pak Presiden, kami yakin Anda bukan orang yang tersandera oleh macam-macam hal yang membuat Anda tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh 2 sahabat saya ini. Yang saya sendiri juga agak puyeng mendengarkannya. Karena itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.